Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait timeline, kisi-kisi instrumen, dan instrumen asesmen perkembangan dan akademik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Aura Rasya dengan NIM 2407673, Bima Satria 2400346, Nadia Pintas 2400539, Naura Aida 2407708, Naila Azia 2405070, dan Rasya Kila Ulan 2407761. Selanjutnya, hal pertama yang akan kami ingin jelaskan adalah terkait timeline yang telah kami diskusikan dan telah kami buat, eh, yang akan dijelaskan oleh Naurah Aida. Kepada Naurah dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan timeline kegiatan dari kelompok 6. Dapat dilihat ini adalah timeline kegiatan dari kelompok 6. Di sini saya akan mulai membacakan dari bulan Februari dulu ya. Pada bulan Februari sendiri, kami telah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, kami telah mereview buku mengenai konsep asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, kami telah membuat mind map mengenai konsep asesmen dan penjelasan asesmen. Lalu yang ketiga, kami juga berdiskusi terkait dengan sekolah SLB mana yang kami pilih untuk melaksanakan kegiatan asesmen ini. Selanjutnya, kegiatan terakhir pada bulan Februari ini adalah kami membuat surat izin untuk mengunjungi SLB dan melakukan asesmen. Dilanjutkan pada bulan Maret. Pada bulan Maret ini kami melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, kami mengirimkan surat ke SLBN Cicendo untuk meminta izin melakukan asesmen dan mempersiapkan kegiatan selanjutnya. Lalu kami juga mengumpulkan referensi jurnal tentang asesmen untuk memperdalam pemahaman kami, membuat rancangan instrumen identifikasi dan akademik untuk mempersiapkan asesmen, membuat kisi-kisi instrumen akademik untuk memastikan bahwa kami memiliki instrumen yang lengkap dan akurat. Lalu kami juga telah membuat rancangan identifikasi untuk memahami kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang akan kami asesmen. Lalu yang terakhir, kami juga telah membuat timeline kegiatan untuk memastikan bahwa kami memiliki rencana yang jelas dan terstruktur. Selanjutnya, pada kelompok kami juga sering dilakukannya pertemuan melalui Google Meet. Google Meet ini sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Yang pertama, pada pertemuan pertama, kami membahas tentang timeline assessment, kerangka presentasi PPT, dan menentukan struktur presentasi PPT. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, kami membahas hasil jurnal artikel terkait asesmen tunarungu dan juga membagi tugas pembuatan PPT dan instrumen. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, masing-masing kelompok telah memiliki rancangan instrumen dan progres PPT serta membahas tentang progres PPT dan rancangan instrumen. Lalu pada pertemuan terakhir itu, kami juga membahas terkait dengan persiapan untuk presentasi pertama kami. Selanjutnya, untuk kegiatan observasi, kami telah melaksanakan sebanyak 3 kali. Namun, sangat disayangkan pada pertemuan kedua dan ketiga, kami tidak dapat berinteraksi dengan anak yang akan kami asesmen, dikarenakan anak yang akan kami asesmen berhalangan hadir pada saat itu. Dan dikarenakan anak yang akan kami asesmen tidak dapat hadir, maka kami menggunakan waktu untuk berbincang ringan dengan salah satu guru di SLBN tersebut untuk mempersiapkan kegiatan asesmen selanjutnya. Lalu uh, kami juga memiliki uh, target yang kami buat untuk menjadi acuan dan capaian yang diinginkan pada hari tersebut, sehingga kami dapat memantau kemajuan dan mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya seperti ketika observasi hari keempat, yang dimana kami memiliki target untuk menemui siswa dari anak yang akan kami asesmen, dan kami juga pada saat itu mempunyai target untuk melakukan pendekatan kepada siswa tersebut. Dan selain itu, kami juga mempunyai target untuk menemui dan mengobrol lebih lanjut
kepada wali dari anak yang akan kami asesmen. Selanjutnya, kami juga eh, memiliki tabel realita yang berfungsi untuk memantau kemajuan kegiatan dan mengetahui apakah target yang telah ditetapkan telah tercapai. Saya rasa untuk pemaparan tentang timeline dari kelompok kami dicukupkan. Terima kasih. Bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Naura yang telah menjelaskan atau memaparkan terkait timeline kelompok 6. Selanjutnya adalah pembacaan uh, pembacaan terkait pembacaan dan penjelasan terkait wawancara yang akan dijelaskan oleh Aura Rasya. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan informasi perkembangan anak untuk wawancara yang mencakup menjadi 3, yaitu kepada anak, orang tua, dan guru. Untuk yang pertama itu kepada anak, untuk secara rincinya yaitu ada identitas anak, yang kedua ada riwayat kelahiran, 3 perkembangan masa balita, keempat ada perkembangan fisik, kelima ada perkembangan sosial. Selanjutnya yaitu untuk wawancara kepada orang tua atau wali siswa. Yang pertama ada identitas orang tua dan wali siswa. Kedua itu hubungan orang tua maupun dengan anak. Yang ketiga sosial ekonomi orang tua. Keempat tanggapan dan tanggungan orang tua. Dan yang terakhir yaitu wawancara kepada guru memiliki 3 poin. Yang pertama ada identitas, jadwal wawancara, dan pertanyaan. Pertanyaan di sini mencakup kurikulum apa yang diaplikasikan di sekolah SLB Negeri Cicendo. Lalu ada beberapa mata pelajaran yang SLB Cicendo berikan kepada murid-muridnya. Lalu capaian pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 itu apa saja, mengenai sekolahnya, dan bagaimana siswa tersebut berinteraksi dan melakukan pembelajaran selama di sekolahnya itu seperti apa. Oke, baik. Terima kasih kepada Aura yang telah membacakan wawancara. Selanjutnya adalah pembacaan instrumen asesmen akademik. Yang pertama akan dijelaskan mengenai aspek membaca yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nadia Mumtaz, dan Naura Aida. Oke. Untuk yang pertama ada instrumen asesmen akademik membaca. Dari hasil jurnal yang telah kami baca, membaca sendiri dibagi menjadi 2. Ada membaca permulaan dan membaca lanjutan. Yang pertama akan dijelaskan terkait tentang membaca permulaan yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Nadia Mumtaz. Dari hasil jurnal yang telah saya baca atau kami baca, bahwa menurut Ibu Siti Oka mengemukakan bahwa membaca permulaan dimulai dari kemampuan anak membina gerak mata dari kiri ke kanan, kemampuan mengasosiasikan huruf dengan bunyi-bunyi bahasa yang diwakilinya, membaca kata-kata dan kalimat sederhana. Nah, beliau juga mengatakan bahwa membaca permulaan ini diberikan pada peserta didik berusia 5-6 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membina dasar-dasar mekanisme membaca. Selain itu juga menurut Cochrane mengatakan bahwa
Membaca permulaan adalah saat anak dapat membedakan gambar dengan tulisan, senang dengan buku, pura-pura membaca, dan dapat membaca gambar. Nah, dari hasil pengertian peneliti ini dapat disimpulkan dari pengertian beberapa ahli ini dapat disimpulkan bahwa membaca permulaan merupakan tahapan membaca yang paling awal sebelum membaca lancar, dimulai dengan anak senang dengan buku dan aktivitas membaca, dapat membaca label dan gambar, dapat mengenal huruf, dan mengenal kata-kata sederhana. Nah, dari materi yang tadi, dari teori yang tadi kami baca, maka di sini di instrumen membaca ini kami menyusun dari hal-hal yang paling sederhana, di mana yaitu yang pertama, aspek pertama adalah mengenal dan memahami huruf alfabet. Nah, di sini juga kita membagi dua, ada yaitu menentukan huruf vokal dan menentukan huruf konsonan. Tujuannya apa? Tujuan agar nanti anak tuh tidak terlalu bosan untuk mengerjakan soal-soalnya atau menjawab pertanyaan dari kitanya. Dan secara tidak langsung mengenalkan anak terkait vokal dan konsonan. Selanjutnya di aspek kedua ini ada peningkatan yaitu di mana kami ingin mengetahui apakah setelah anak mengetahui huruf alfabet, apakah anak dapat mengenal dan membedakan mana huruf kapital dan huruf kecil. Di sini kami membagi menjadi dua, yaitu ada huruf kapital yang bentuknya berbeda dari huruf kecilnya, dan ada juga huruf kapital yang bentuknya sama dengan huruf kecilnya. Seperti mungkin yang terpampang di sini dapat dilihat. Lalu selanjutnya di aspek ketiga ini, setelah anak mengetahui huruf-huruf alfabet dan mengetahui mana huruf kapital dan mana huruf kecil, di aspek ketiga ini kita ingin mengetahui apakah anak ini dapat membaca atau dapat memahami ketika huruf-huruf alfabet ini tuh digabungkan menjadi sebuah kata. Apakah anak ini dapat membacanya atau tidak? Dan di sini juga kami telah membagi-bagi katanya, ada kata benda, kata ganti, kerja, keterangan, sifat, bilangan, kata depan, kata sambung, dan kata seru. Nah, selanjutnya di aspek keempat ini, kami juga ingin mengetahui apakah anak ini dapat mengenali dan memahami suku kata. Seperti di sini kami membuat soal seperti anak menentukan mana huruf konsonan dan huruf vokal. Lalu aspek ke-6 yaitu mengenali dan memahami tanda baca. Setelah anak dapat memahami dan mengenali huruf alfabet, huruf kapital, huruf kecil, terus tadi itu ada huruf yang disambungkan menjadi sebuah kata, huruf konsonan dan huruf vokal. Di sini juga kami mengetahui ketika anak membaca teks yang panjang, apakah anak ini mengetahui dan memahami tanda-tanda baca yang ada di teks tersebut. Seperti kami ingin mengetahui apakah anak tersebut mengetahui apa itu tanda titik, tanda baca, tanda tanya, dan tanda seru. Mengetahui apakah anak ini dapat mengerti arti dan kegunaan dari tanda baca ini. Sekian dari membaca permulaan, selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan mengenai membaca lanjutan yang akan dijelaskan oleh Naura Aida. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang membaca lanjutan. Jadi, dari jurnal dan artikel yang saya baca, membaca lanjutan itu adalah proses membaca yang dilakukan untuk memperluas pengetahuan dan memperdalam pemahaman tentang topik tertentu. Lalu, menurut para ahli sendiri dari Harris dan Sipai pada tahun 1990 menjelaskan bahwasannya membaca lanjutan adalah proses membaca yang dilakukan setelah membaca awal dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan kemampuan membaca. Lalu,
membaca lanjut juga merupakan tingkatan proses penguasaan membaca untuk memperoleh isi pesan yang terkandung dalam tulisan dan menekankan pada isi bacaan. Membaca lanjutan ini juga merupakan pembelajaran membaca yang diperoleh pada peserta didik di tingkat sekolah dasar. Jadi, membaca lanjutan ini sudah bisa dipelajari di kelas 3 hingga kelas 6. Baik, untuk membaca lanjutan sendiri, di sini seorang anak itu sudah mampu memahami dan mengenal kata sehari-hari. Jadi, kami mendapatkan siswa yang di asesmen itu adalah anak sekitar umur 12 hingga 13 tahun. Yang dimana setelah saya baca dari milestone-nya itu, anak dengan umur 12 hingga 13 tahun itu tuh sudah mempunyai sekitar 50.000 kosakata. Jadi pada asesmen membaca lanjutan ini, kami ingin mengetahui seberapa banyak sih kosakata yang sudah dipahami dan sudah dikuasai oleh anak yang kami asesmen. Selanjutnya, memahami konteks bacaan dalam media visual, yang dimana kami memberikan eh, komik untuk dibaca oleh anak yang akan kami asesmen. Selanjutnya, kami meminta tolong untuk menjelaskan kembali dalam waktu 5 menit inti dari apa yang didapat dari komik tersebut. Selanjutnya boleh di-scroll ke bawah. Selanjutnya, anak juga mampu memahami dan mengenal kata-kata yang terdapat pada teks bacaan, yang dimana anak tersebut diberikan teks lalu mengelompokkan kata kerja, kata benda, kata ganti, kata keterangan, kata sifat, kata bilangan, kata depan, kata sambung, dan kata seru. Selanjutnya, di sini anak juga sudah mampu membaca nyaring kalimat sederhana dengan pelafalan yang benar. Jadi anak di sini tuh diminta tolong untuk membacakan kalimat dengan nyaring dan eh, dikatakan berhasil jika anak tersebut mampu melafalkan dengan benar dan jelas. Pada aspek yang terakhir, anak mampu membaca dan menjelaskan isi teks bacaan. Jadi untuk di umur 12 hingga 13 tahun ini ya, si anak tersebut itu sudah bisa mengetahui isi dari apa yang dia baca, seperti tokoh dari cerita yang dia baca, terus di mana sih letak kejadian cerita yang dia baca, terus apa konflik dari buku yang dia baca, terus juga untuk selain membaca buku cerita, dia juga kan mungkin membaca laporan. Mungkin juga dia harus memahami tentang apa sih isi laporan tersebut, terus jam berapa dilaksanakan laporan tersebut, dan lain-lainnya. Lalu juga anak tersebut menjelaskan jenis ungkapan seperti terima kasih, pujian, dan tolong yang terdapat pada teks sederhana. Jadi nanti kami akan memberikan teks sederhana dan anak tersebut mengungkapkan mana sih kata terima kasih, terus kata pujian dan tolong. Saya rasa cukup sekian pemaparan dari asesmen membaca. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan terkait instrumen asesmen akademik penulis yang akan dijelaskan oleh Aura Rasya dan Naila Azia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya di sini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai apa itu menulis, apa saja aspek-aspek dalam menulis, serta apa saja tahapan-tahapan dalam menulis. Jadi menulis itu merupakan salah satu aspek penting dalam mengembangkan perkembangan bahasa dan kognitif. Adapun menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa menulis adalah suatu proses mengungkapkan pikiran, ide, dan perasaan. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam menulis. Yang pertama ada aspek kemampuan bahasa. Dalam aspek ini, membantu anak mengembangkan kemampuan bahasa dan mengungkapkan pikiran serta perasaannya. Lalu selanjutnya ada aspek kemampuan kognitif. Dalam aspek ini itu membantu anak mengembangkan kemampuan kognitifnya seperti memori atau ingatan, atensi atau perhatian, serta pemecahan masalah atau problem solving. Lalu ada kreativitas. Dalam aspek ini membantu anak mengembangkan kreativitas dan imajinasinya. Selanjutnya ada aspek kemandirian. Dalam aspek ini membantu anak meningkatkan kemandirian dan percaya diri. Setelah itu ada aspek emosional. Pada aspek ini
sebagai sarana untuk mengungkapkan emosi dan perasaan anak, serta sarana untuk mengurangi stres dan kecemasan. Yang terakhir ada aspek sosial. Dalam aspek sosial ini, menulis sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan orang lain, serta untuk membangun hubungan dengan orang lain. Selanjutnya ada tahapan menulis menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada tahap menulis. Pada tahapan ini anak mulai mengenal bentuk dan ukuran huruf serta menggerakkan tangan untuk membuat garis-garis dan bentuk-bentuk sederhana. Dalam tahapan ini kami menyusun instrumen asesmen menulis yang mencantumkan aspek seperti dalam instrumen tersebut, yaitu dapat menarik atau menghubungkan titik-titik garis ke pola yang ke berbagai pola. Lalu selanjutnya ada tahap penulis awal. Pada tahap ini anak mulai menulis huruf-huruf sederhana dan kata-kata sederhana. Yang ketiga ada menulis transisi. Pada tahap ini anak mulai menulis kalimat sederhana dan menggunakan tanda baca sederhana. Dan yang terakhir ada menulis lanjutan. Pada tahap ini anak mulai mampu menulis paragraf sederhana dengan menggunakan struktur yang lebih kompleks yang di dalamnya mencakup tanda baca yang seperti tanda titik, koma, tanda seru atau paragraf. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aura. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya itu aspek yang ketiga, menarik garis menggunakan titik ke berbagai alfabet yang terdapat 3 poin. Di antaranya, anak dapat menghubungkan banyak titik ke huruf abjad seperti gambar di samping yang dapat dilihat, yaitu ada huruf besar dan huruf kecil. Selanjutnya yaitu 3.2, anak dapat menarik garis dan menghubungkan titik ke huruf abjad dari 3 titik seperti yang digambar, itu huruf besar semua yang mencakup 3 titik. Selanjutnya yaitu anak juga dapat menghubungkan titik-titik ke huruf abjad dari 2 titik seperti pada gambar ke bawah Nadia melihat. Seperti yang digambar ya, ada 2 titik. Selanjutnya untuk aspek yang keempat yaitu menarik garis dengan titik-titik dari angka 1 sampai 9. Pada aspek ini, anak dapat menarik garis dari angka 1 sampai 9 seperti gambar yang sudah tertera secara benar dan teliti. Untuk aspek yang kelima yaitu menulis huruf dan angka. Pada poin 5.1, anak dapat menulis abjad dari A sampai Z secara berurutan yang dicantumkan pada lembar kertas nantinya. Yang kedua yaitu 5.2, anak juga dapat menulis angka dari 1 sampai 9 dengan benar. Selanjutnya, aspek yang ke-6 yaitu menulis huruf di dalam nama. Terdapat 2 poin, yaitu pada poin 6.1, anak dapat menulis nama secara berulang-ulang, namanya sendiri. Selanjutnya yaitu pada 6.2, anak juga dapat menulis namanya sendiri, nama ayah, nama ibu, nama adik, dan nama kakaknya. Selanjutnya, untuk aspek yang ketujuh, yaitu mengalir tulisan. Terdapat 2 poin, yaitu pada poin 7.1, anak dapat menyalin kata dari nama benda yang ada di lingkungan sekitar seperti bangku, meja, TV, ataupun mainan yang dia sukai. Selanjutnya pada poin 2, anak juga dapat menyalin kalimat.
Selanjutnya, pada aspek yang ke-8, yaitu menulis kalimat sederhana. Anak juga dapat menuliskan kalimat sederhana yang dapat mengungkapkan pikiran dengan kata-kata yang sesuai dengan konteks dan menggunakan tanda baca seperti titik, koma, dan tanda tanya. Untuk yang terakhir yaitu aspek menulis paragraf sederhana. Anak dapat menuliskan kalimat sederhana sehingga membentuk paragraf yang menggunakan pikiran ataupun kata-kata yang sesuai dengan konteks, yang menggunakan tanda baca, dan lebih kompleks seperti koma, tanda tanya, dan tanda seru. Lalu tujuan menulis juga dapat membantu anak tunarungu mengembangkan kemampuan menulis yang efektif. Dapat juga meningkatkan kemampuan komunikasi anak tunarungu melalui tulisan. Dan aspek-aspek yang dapat dicakup yaitu pertama, kemampuan mengenal huruf, yang kedua kemampuan menulis kata, ketiga kemampuan menulis kalimat, keempat kemampuan menulis kombinasi kata, kelima kemampuan menulis cerita, keenam kemampuan menggunakan tata bahasa, ketujuh menggunakan kosakata. Itu yang dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang kemampuan aspek pada anak tunarungu. Pada instrumen menulis cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan terkait instrumen asesmen akademik berhitung yang akan dijelaskan oleh Rasyakila Wulan dan Bima Satria. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini pada kisi-kisi instrumen berhitung, saya sama Bima Satria tuh ada 3 konsep bilangan. Yang pertama tuh ada konsep berhitung akademik. Yang pertama tuh ada konsep bilangan, yang kedua ada konsep pengukuran, sama yang terakhir tuh ada konsep geometri. Jadi cuma 3. Terus dalam indikator pemahaman konsep bilangan ini kita tuh mau anak mengetahui bilangan 1 sampai 100. Jadi anak menyebutkan terlebih dahulu angka 1 sampai 100. Tapi dalam tahap fase. Jadi yang pertama 1 sampai 25, habis itu baru 25 sampai 50, 51 sampai 75, 76 sampai 100. Jika anak bisa dan mampu, jadi kita langsung melanjutkan untuk mengurutkan angka. Itu juga termasuk dalam menyebutkan ya. Jadi dalam menyebutkan dia mampu menyebutkan dalam 4 fase itu mampu 1 sampai 100, maka dia juga mampu dalam mengurutkan angka 1 sampai 100 tersebut. Terus ini ada menuliskan angka 1 sampai 100. Tetap dengan fase 1 sampai 25, jadi bertahap, tidak langsung menuliskan 1 sampai 100. Itu. Terus yang kedua, kita mau anak mampu menghitung bilangan penjumlahan dan pengurangan. Jadi dalam fase ini mengetahui lambang operasi aritmatika dasar. Kita mau anak membedakan lambang operasi. Jadi membedakan antara lambang tambah dan lambang kurang. Ada anak yang belum tahu, jadi tinggal kita ajari atau kita beri materi. Terus ini yang selanjutnya menghitung bilangan satuan penjumlahan dan pengurangan. Dalam aspek ini kita tuh mau penjumlahan dan pengurangan dalam menyelesaikan dan membedakan angka ya. Jadi satuan itu
belasan, dan puluhan, kita tetap menggunakan angka-angka yang bisa dijangkau oleh anak. Jadi tetap seperti 5 tambah 6, untuk belasan mungkin 11 tambah 13, untuk puluhan 20 tambah 30, sebagai contoh. Sama seperti pengurangan, juga tetap eh, menggunakan angka-angka yang dapat dijangkau oleh anak. Jadi tidak menggunakan angka yang melebihi kemampuan agar tidak membingungkan anak. Terus kita selanjutnya menunjukkan dan menyebutkan jumlah mata uang. Jadi untuk mata uang ini kita ingin anak tuh mengurutkan dan membedakan nominal dari mata uang. Jadi nanti dengan menggunakan media yang kita siapkan, kita menyuruh menyuruh anak untuk menyebutkan nominal, terus memilih nominal, lalu mempraktekkan jumlah nominal besar mata uang tersebut dengan praktek jual beli. Jadi nanti kita sebagai refresh diri, jadi kita kayak mempraktekkan seperti pedagang dan pembeli agar anak tidak bosan, mungkin yang pertama, terus yang kedua juga agar memudahkan ingatan anak. Terus untuk konsep pengukuran, di sini dapat membandingkan panjang pendek, berat ringan, dan besar kecil suatu benda di sekitar. Jadi untuk ini tuh kayak mengelompokkan. Jadi kita menggunakan media di sekitar anak yang akan kita asesmen. Jadi kita akan menanyakan kepada anak untuk mengelompokkan benda-benda di sekitar mana yang panjang. Jadi menyuruh anak untuk menunjukkan benda-benda yang panjang itu apa aja di sekitar, benda-benda yang pendek itu apa aja di sekitar. Jika dia bisa menunjukkan, jadi dia dikatakan mampu membedakan untuk konsep pengukuran panjang pendek, berat ringan, dan besar kecil. Terus untuk pemahaman konsep waktu dalam kurung itu hari, tanggal, dan bulan, di sini tertera menyebutkan dan mengurutkan nama hari dan bulan. Jadi awalnya tuh kita menanyakan dulu dalam nama-nama hari itu apa aja. Jadi kalau dia sudah mengurutkan dengan benar dari Senin sampai Minggu, terus kita mungkin dengan lisan menanyakan sebagai contoh hari ketiga itu hari apa. Terus misal hari Kamis itu hari keberapa. Terus kalau tanggal mungkin menyesuaikan dengan media yang kita gunakan nanti. Untuk bulan mungkin sama seperti nama-nama hari ya, paling menggunakan lisan. Sebelum itu tetap menggunakan lisan dan kita akan menggunakan butir soal juga dengan menanyakan bulan ke-8 itu bulan apa, terus bulan ke-12 itu, bulan Desember itu bulan keberapa, seperti itu. Terus untuk yang tadi hari, tanggal, dan bulan ini selanjutnya itu jam, menit, dan detik. Di sini menyebutkan dan membedakan berbagai bagian waktu. Di sini tuh maksudnya mungkin kita menanyakan kepada anak dan memberikan soal kepada anak biar agar anak itu menjawab opsi dari soal tersebut seperti sebagai contoh satu ya, jam tertera jam 10.30 itu jam berapa di pagi, siang, sore, atau malam. Terus dan kita menanyakan sebelumnya itu kita menanyakan terlebih dahulu 1 jam itu ada berapa menit,
1 jam itu ada berapa detik, terus 1 menit itu ada berapa detik, dan sekian. Terus untuk pemahaman konsep yang terakhir itu geometri, dalam sini mengidentifikasikan konsep dan jenis bangun datar. Jadi untuk ini anak tuh diminta untuk menunjukkan persegi mana yang lebih banyak, bukan lebih banyak sih, persegi mana yang lebih banyak dalam bentuk sekitar. Jadi kita tuh sebelumnya menunjukkan dulu eh, ini tuh namanya menunjukkan suatu benda dengan nama-nama benda tersebut. Jadi agar anak itu paham bentuk dan nama jenisnya. Lalu kita menanyakan kepada anak benda-benda di sekitar apa yang sesuai dengan jenis tersebut. Kalau semisalkan anak itu mampu menyebutkan seperti benda persegi panjang itu apa aja di sekitar kita, misalkan dia menyebutkan papan tulis atau mungkin buku, berarti dia bisa mampu membedakan bahwa buku sama jam itu beda. Kalau jam itu lingkaran, kalau buku itu persegi panjang, seperti itu. Terus untuk lalu kita akan di sini mengikuti dan menggambarkan bangun datar. Jadi kita akan memberikan kayak suatu pola-pola gambar agar dia bisa mengikuti pola-pola tersebut, menuliskan kembali pola-pola tersebut, lalu menyebutkan nama yang digambar, nama pola yang digambar itu apa, biar agar membuat anak juga mengingat kembali. Terus pada bangun ruang juga memiliki konsep seperti bangun datar, itu menyebutkan dan mengelompokkan bentuk-bentuk bangun ruang. Terus menyusun jaring. Kalau ini menyusun jaring-jaring sesuai dengan pola, itu tuh nanti kita akan membuat jaring-jaring. Jadi ini tuh nanti kita menunjukkan kepada anak pola-pola jaring-jaring itu dibentuk seperti bangun apa. Nanti kalau dia udah mengerti, dia menyusun kembali, jadi mengulang apa yang kita ajari. Sekian dari berhitung, dari saya dan partner Bima Satria. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait asesmen perkembangan. Untuk yang pertama, terkait asesmen perkembangan kognitif yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Naura Aida, Rasya Kilaulan, dan Bima Satria. Kepadanya dipersilahkan. Oke, lanjut ke asesmen perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan asesmen perkembangan. Asesmen perkembangan kognitif. Asesmen perkembangan kognitif ini terbagi menjadi dua, yakni kognitif dasar dan kognitif lanjutan. Saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan keterampilan kognitif dasar. Jadi, asesmen kognitif dasar ini adalah pemahaman individu tentang dunia di sekitarnya melalui proses berpikir, memperoleh pengetahuan, dan mengorganisasikannya. Dan ini tuh menurut Jean Piaget. Lalu, asesmen kognitif dasar ini juga tuh terbagi menjadi 4 sub keterampilan. Yang pertama ada klasifikasi. Jadi untuk klasifikasi sendiri di sini adalah suatu kemampuan pengelompokan objek berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki objek tersebut yang meliputi warna, bentuk, atau ukuran. Lalu dilihat dari indikatornya juga bahwa di sini tuh anak mampu mengelompokkan benda berdasarkan warna. Misalkan dia mengelompokkan semua warna kuning menjadi satu, semua warna hitam menjadi satu, warna hijau menjadi satu, dan seterusnya. Lalu juga di sini anak mengelompokkan benda berdasarkan ukuran dari sedang, dari yang besar hingga ke yang kecil. Jadi dikelompokkan yang besar, yang sedang, dan yang kecil. Lalu
Dia juga mengelompokkan kendaraan berdasarkan jenisnya, misalkan kendaraan laut, kendaraan darat, dan kendaraan udara. Lalu yang kedua ada seriasi. Seriasi sendiri di sini tuh adalah kemampuan yang dikuasai oleh anak dalam menyusun dan menghitung setiap objek hanya satu kali secara berurutan, sehingga terdapat proses keteraturan. Kemampuan ini perlu dikuasai sebagai penunjang dalam menguasai keterampilan membilang. Jadi dilihat juga dari eh, seriasi ini ya, anak itu mampu mengurutkan benda berdasarkan pola ukurannya. Lalu juga ia mampu mengurutkan benda dari terkecil hingga terbesar, misalkan mengurutkan balok, kubus dengan ukuran yang berbeda-beda. Lanjut, yang ketiga itu ada korespondensi. Korespondensi sendiri itu dapat dimaknai dengan kemampuan yang mengarah pada konsep jumlah atau nilai suatu objek yang akan sama meskipun memiliki perbedaan. Maksudnya, suatu objek itu tuh akan mempunyai nilai atau jumlah yang sama walaupun karakteristik berbeda. Misalkan nih, menjodohkan tiga kelompok objek dengan bahan yang sama, tetapi memiliki karakteristik berbeda seperti celana, baju, selimut. Kan mereka tuh menjadi satu kesatuan, yaitu kain gitu kan. Lalu, boleh di scroll ke bawah, namun. Ah, jadi di sini juga dia tuh mencocokkan jumlah benda dengan angka yang sesuai. Misalkan 3 mobil dengan angka 3, 2 pohon dengan angka 2, dan seterusnya. Dan yang terakhir dari eh, kognitif dasar ini ada konservasi. Konservasi bilangan. Konservasi ini tuh mengarah pada adanya persepsi bahwa setiap perubahan posisi atau tempat terjadi, namun jumlah anggota suatu kelompok objek tidak mengalami perubahan tetap. Misalnya, anak diminta tolong untuk menuangkan air dari gelas ke dalam botol, namun mempunyai isi yang sama walaupun mereka tuh berada di tempat atau wadah yang berbeda. Lalu, di sini juga tuh anak mampu memahami bahwa jumlah dari suatu benda ataupun barang lain tidak bertambah maupun juga tidak berkurang. Untuk kognitif lanjutan bisa dipaparkan oleh partner saya yaitu Syakila. Oke, kalau perkembangan kognitif lanjutan ini itu disingkatnya pada singkatnya merujuk pada kemampuan berpikir yang lebih kompleks. Jadi seperti pemecahan masalah, terus analisis, sintesis, dan evaluasi. Eh, ini tuh melibatkan pemrosesan informasi yang lebih mendalam, terus penggunaan konsep-konsep abstrak, serta kemampuan untuk menghubungkan ide dan informasi secara kritis dan kreatif. Lalu, contoh penggunaannya tuh dalam memecahkan masalah matematika tingkat tinggi, terus lainnya merancang eksperimen ilmiah atau menganalisis situasi yang melibatkan banyak faktor. Eh, Lalu kognitif lanjutan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tuh analisis. Analisis tadi adalah kemampuan dalam memecahkan atau menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimengerti dan mudah dijelaskan. Eh, Sebagai contoh ya, misalnya anak diminta mencari perbedaan dan persamaan watak. Terus, bentar, persamaan watak. Terus persamaan watak dalam tokoh dalam cerita. Eh, Sebagai contoh juga, anak sebagai contoh dalam watak itu tuh anak diminta mencari masalah yang dihadapi tokoh utama pada sebuah cerita. Terus yang kedua ada sintesis. Sintesis itu adalah suatu integrasi dari 2 atau lebih elemen yang ada yang menghasilkan suatu hasil baru. Eh, Misalnya, misalnya anak diminta membuat gambar binatang dari objek lingkaran. Jadi eh, sekreatif mungkin dan eh, sekreatif mungkin dan anak bisa menggambarkan dari lingkaran itu bakal menjadi gambar binatang apa, pola binatang apa. Terus kemudian contoh aktivitas yang berbeda
untuk meminta anak membuat mobilan dari botol bekas. Ini juga mengasah keterampilan dan kreativitas anak ya. Terus yang terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi itu adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Nah, anak diminta menilai gambar temannya dengan gambar dirinya sendiri. Contoh, anak diminta menilai suara temannya yang bernyanyi dengan suaranya sendiri. Terus kalau sebentar ya. Untuk evaluasi ini, anak juga untuk analisis tuh anak mampu menemukan pokok persoalan. Terus yang kedua tuh di sini mampu menganalisis karakter dalam sebuah cerita dan menjelaskan peran mereka. Seperti yang saya jelaskan tadi. Terus kalau di sintesis itu ada mampu merancang poster atau gambar yang menggambarkan informasi dari pelajaran yang telah dipelajari. Terus ada mampu menemukan hal-hal baru. Yang ketiga itu ada evaluasi yang di sini mampu menilai gambar atau karya seni teman dan memberikan saran yang baik. Terus ada mampu memberikan pendapat tentang film atau buku yang baru ditonton dan juga menjelaskannya. Ini adalah aspek-aspek dan tahap yang sebelumnya saya jelaskan di sini. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan tentang asesmen perkembangan bahasa, instrumen asesmen perkembangan bahasa yang akan dijelaskan oleh saya, Nadia Mumtaz, Aura Rasya, dan Naila Azia. Bahasa merupakan suatu hal yang penting ya, salah satu hal terpenting dalam perkembangan seseorang. Karena dari bahasa sendiri, seseorang mampu berkomunikasi, memahami pemikirannya, perasaannya, dan memahami kehendak orang lain. Menurut Santrok menyatakan bahwa keterampilan komunikasi adalah keterampilan yang diperlukan guru dalam berbicara, mendengarkan, mengatasi hambatan komunikasi nonverbal, memahami komunikasi nonverbal dari murid, dan mampu memecahkan konflik serta konstruktif. Nah, pada KBBI dalam Lestari 2016 dijelaskan bahwa keterampilan bahasa adalah kecakapan seseorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, atau berbicara. Semua bahasa ini dapat dibagi menjadi dua aspek yang dikenal sebagai bahasa reseptif dan ekspresif. Maaf. Yang pertama akan dijelaskan mengenai bahasa reseptif. Bahasa reseptif adalah kemampuan berbahasa anak atau seseorang untuk mengenal dan bereaksi terhadap seseorang dan kejadian lingkungan sekitarnya, serta mengerti maksud, mimik, dan nada suara, dan akhirnya mengerti kata-kata. Nah, anak dikatakan mengalami gangguan bahasa reseptif ketika anak memiliki kesulitan memahami bicara atau apa yang dikatakan orang lain kepadanya. Selanjutnya, yang kedua itu bahasa ekspresif adalah kemampuan anak berkomunikasi secara simbolis baik visual seperti menulis atau memberi tanda atau auditori. Nah, dalam gangguan berbahasa reseptif, anak dikatakan mengalami gangguan bahasa anak dikatakan mengalami gangguan bahasa ekspresif ketika anak tampak sulit untuk mengekspresikan dirinya dalam berbicara. Anak tampak sangat ingin berkomunikasi, namun mengalami kesulitan dalam menemukan kata-kata yang tepat. Lalu di sini kami membagi instrumen perkembangan bahasa menjadi dua, yaitu secara direct assessment, yaitu asesmen secara langsung, yaitu kami berhadapan langsung dengan anaknya, dan yang kedua ada indirect assessment, di mana kita melakukan asesmen secara tidak langsung kepada anaknya,
tetapi kita melalui wawancara orang tuanya yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Naila Azia dan Aura Rasya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai direct assessment atau asesmen langsung terhadap siswa. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi ya, bahwa perkembangan bahasa itu ada perkembangan bahasa reseptif dan ekspresif. Maka dari itu kami menyusun asesmen ini membaginya dengan menyesuaikan dari bahasa reseptif dan bahasa ekspresif tersebut. Dari bahasa reseptif ini anak mampu menyimak, membaca dan memahami cerita. Indikatornya anak mampu dalam menyebutkan huruf alfabet serta anak juga mampu membaca kata dari media yang kami sediakan. Lalu anak mampu melaksanakan perintah sederhana dari orang tua maupun orang sekitarnya, seperti dia mampu melakukan instruksi untuk menutup pintu atau membuang sampah pada tempatnya. Lalu anak mampu dalam mengidentifikasi atau mengenal anggota-anggota tubuhnya, serta anak mampu memahami cerita yang dibacakan dengan cara dia mampu menceritakan kembali apa yang telah ia baca. Untuk bahasa ekspresif ini, anak memiliki keterampilan dalam menjawab pertanyaan serta mengekspresikan ide, gagasan atau keinginan dalam bentuk coretan. Dalam indikatornya, anak memiliki kemampuan dalam membuat pertanyaan atau memberikan jawaban dari pertanyaan yang kami berikan dengan jawaban atau pertanyaan yang sesuai dengan konteksnya. Lalu anak ini mampu menjawab pertanyaan sederhana, serta anak mampu menganalisis suatu kata, serta anak mampu menulis kegiatan sehari-harinya, dan anak mampu menulis biodata dirinya. Untuk selanjutnya, asesmen indirect akan dijelaskan oleh Aura Rasya. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Naila Azira dan Nadia Muhammad. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai instrumen perkembangan bahasa yang diaplikasikan dengan wawancara kepada orang tua dengan keterampilan berbahasa dan komunikasi yang memiliki 7 poin di antaranya pada usia 12 bulan sampai 18 bulan, anak berceloteh dan mengerti pertanyaan sederhana seperti mana hidungmu dan mana matamu. Respon sang anak itu dapat menunjukkan bagian tubuh yang ditanyakannya. Selanjutnya, mengucapkan kata yang tidak jelas. Kata-kata yang tidak jelas itu seperti baba, mama, yang dilakukan secara berulang-ulang untuk berkomunikasi. Selanjutnya, menggunakan bahasa isyarat seperti menggoyangkan kepala ataupun mengangkat tangan jika ditawarkan suatu makanan ataupun apa, anak pun bisa menggelengkan kepalanya seperti mau atau tidak. Selanjutnya, mengembangkan kosakata yang sederhana seperti mama ataupun papa. Kata-kata tersebut yang cukup sederhana dijadikan bahan untuk komunikasi. Lalu berinteraksi dengan orang lain seperti mengobrol ataupun bermain pada lingkungan sekitar. Yang kedua, pada usia 18 sampai 24 bulan dapat berbicara satu kalimat sederhana seperti mau makan ataupun mau main yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain maupun orang tuanya. Lalu banyak bertanya, anak ini tuh jika dibawa ke lingkungan sekitar ataupun di dalam lingkup rumahnya, pasti selalu bertanya itu apa ataupun mana itu ketika dia ingin tahu barang yang dia belum pernah lihat ataupun dia belum ketahui. Selanjutnya, mengerti perintah sederhana seperti ambil susu ataupun ambil mainan yang
diperintahkan oleh orang tua maupun orang lain, lalu menggunakan kata-kata yang lebih jelas, seperti makan atau minum untuk berkomunikasi. Yang ketiga, yaitu pada usia 2-3 tahun, dapat mengkombinasikan 2-3 kalimat, seperti mau makan nasi ataupun mau main di luar. Selanjutnya, mengerti perintah sederhana yang diperintahkan oleh orang tuanya, seperti simpan mainan di kamar, ataupun ambil dot itu, atau ambil remote TV. Lalu bertanya sederhana, seperti bertanya sederhana itu seperti siapa namamu, ataupun berapa umurmu, dan apa mainan kesukaan. Itu dapat digunakan juga untuk memahami lingkungan sekitar dan lingkungan rumahnya. Selanjutnya, dapat menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang dimaksud ini pertanyaan sederhana seperti di bawah ataupun di atas. Dan dapat juga mengajukan pertanyaan sederhana seperti apa itu, mana itu. Lanjut yang keempat, pada usia 3-4 tahun dapat mengikuti 2 perintah yang berhubungan, seperti tutup bukunya atau pintu, ambilkan sapu ataupun simpan di situ. Selanjutnya, sang anak pun dapat mengucapkan nama depannya, contoh misalkan aku Adi, ataupun nama belakangnya yang biasanya ada unsur dari satuan nama orang tuanya, misalkan Rahmadi, misalkan kayak gitu, dapat mengucapkan nama depan dan nama belakang. Selanjutnya, mengerti tentang sebuah cerita bergambar. Jadi ketika orang tuanya memberikan suatu buku cerita yang isinya itu tentang gambar-gambar, anak itu akan bertanya, siapa kakek itu? Ataupun, siapa anak itu? Kenapa warna itu putih? Hewan apakah itu? Dan lain-lainnya. Lalu, anak juga bertanya dan dapat memberikan alasannya. Kayak, kenapa kakinya 2 ataupun lainnya. Lalu, anak juga dapat menceritakan kembali sebuah cerita pendek ataupun seperti dia bermain bersama temannya, lalu dia bercerita kembali kepada orang tuanya ketika di rumah. Lalu dapat mengeluarkan kalimat yang terdiri dari 3-4 kalimat. Lalu anak juga dapat memberikan perintah seperti tolong, mau, minta, ataupun seperti tolong ambilkan makanan itu, ataupun tolong perbaiki mainan ini. Selanjutnya, untuk poin kelima yaitu usia 4-5 tahun. Anak dapat mengikuti 3 perintah secara berurutan. Lalu, anak juga dapat berbicara sesuai dengan bunyi, kecuali R, S, K, TH, TH, dan SH. Lalu, anak juga makin sering bertanya dan memberikan alasan. Selanjutnya, anak juga dapat menjelaskan suatu objek kejadian. Misal, tadi mainanku direbut oleh temannya, ataupun tadi aku terjatuh di halaman rumah. Lalu, anak juga dapat menunjukkan arah tempat seperti atas, bawah, dan beberapa warna. Misal, ketika dia bermain di lingkungan sekitar, dia dapat menunjukkan
arah tempat. Tadi aku bermain di sana. Ataupun tadi temanku yang bermain denganku memakai baju warna putih. Ataupun lainnya. Dan dapat menjawab arti dari kata-kata. Ada keterampilan poin ke-6, yaitu usia 6 sampai 10 tahun. Anak dapat berbicara menggunakan intonasi yang tepat dan tanda perbedaan makna suatu kata. Jadi, anak itu sudah mulai paham antara titik, koma, ataupun tanda tanya. Lalu, anak juga dapat memahami arti dari sebuah kata dan kata-kata yang memiliki arti. Lalu, anak juga dapat memahami struktur kata yang kompleks seperti kalimat aktif. Untuk poin yang terakhir, yaitu pada usia 11 tahun hingga dewasa, anak juga dapat berbicara menggunakan intonasi dan kata-kata dari kata-kata yang abstrak, lalu memahami kata non-literal dan halus seperti kata sindiran, lalu yang terakhir yaitu dapat menguasai struktur kalimat yang sangat kompleks. Sekian dari pembahasan materi instrumen perkembangan bahasa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh anggota kelompok 6 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan juga terima kasih kepada para penonton, pendengar, dan pemirsa yang telah menonton dari awal hingga akhir presentasi kelompok 6. Kami sangat terbuka dan menerima masukan dari kalian semua atas apa yang telah kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ucapan. Wassalamualaikum. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.